Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli syai'in sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat hadir dan belajar bersama ikhlas yang kita cintai. Selanjutnya ya, Bapak ingin mengevaluasi pembelajaran sebelumnya. Apa tadi pembelajaran sebelumnya? Sabar dan syukur. Masuk ke pembelajaran Bapak. Sekarang apa? Rukun iman. Ada yang tahu rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun iman yang pertama apa? Allah. Kedua? Malaikat Allah. Yang ketiga? Kita Allah. Yang keempat? Hari akhir. Ada yang 6? Oke, pengertian rukun iman. Secara lengkapnya, iman berkaitan dengan meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan menggunakan perbuatan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Al-Auzai, dan Imam Ishaq Ar-Rabawi menyatakan bahwa iman adalah pembesaran dengan arti pengakuan menggunakan lisan dan mengamalkan melalui anggota badan. Berarti harus kita ucapkan, ya. Setelah itu kita lakukan. Oke. Sedangkan untuk definisi rukun iman, yaitu meyakini, kan, karena iman itu ini apa? Ya, yakin. Baik itu dengan izin Rasul yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman kepada manusia dan manusia di bumi. Oke. Ada yang bisa baca? Boleh? Oke, silakan dibaca. Dalil tentang rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'di awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Yaquba wa Yusuf wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman wa atayna Dawuda Zabur. Silakan yang apa? Ya, dibaca kembali. Hafiz. Sungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu Nabi Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sebelumnya. Kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Surah An-Nisa 143. Darinya tentang rukun iman bisa kita lihat di dalam surat An-Nisa 160 163. Selanjutnya pembagian rukun iman. Rukun iman ada 6 tadi ya. Yang pertama rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rukun iman pertama yang paling utama dalam Islam. Seorang muslim haruslah terlebih dahulu mengenal siapa Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya iman kepada malaikat. Silakan. Nih, apa namanya? Ya, silakan. Iman kepada malaikat. Maksudnya dengan iman kepada malaikat adalah berkeyakinan penuh dengan keberadaan mereka dan bahwa mereka adalah makhluk dan hamba Allah yang sangat taat dan dihendaki. Oke. Selanjutnya yang panjang. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah SWT. Maksudnya dengan membenarkan secara pasti bahwa seluruh kitab tersebut diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulnya secara hakiki dengan kitab-kitab tersebut agar umat manusia mendapatkan pedoman kehidupan yang baik. Ada Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS, dan ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS. Oke, baik. Untuk iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala harus kita akui bahwasanya ada 4 kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi, ya kan? Termasuk Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa dan kitab
tenda Nabi Daud. Selanjutnya iman kepada Nabi dan Rasul. Maksudnya apa? Beriman kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam kitabnya sebagai para rasul dan nabinya. Beriman bahwa dia telah mengutus para rasul selain itu telah disebutkan dalam Al-Quran. Begitu juga dengan para nabi yang tidak diketahui jumlahnya dan nama-namanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya silakan ibu membaca nomor 5, iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat maksudnya adalah beriman kepada segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam kitabnya dan digabarkan oleh rasulnya tentang apa saja yang akan terjadi setelah kematian, seperti fitnah kubur, siksa kubur, nikmat kubur, surga, dan juga neraka. Peristiwa tersebut terjadi dalam 2 fase kiamat sugro, yaitu kiamat kecil dan kiamat kubro, kiamat besar. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Selanjutnya nomor 6 terakhir, iman kepada qadar dan qadar, maksudnya membenarkan secara pasti bahwa kebaikan dan keburukan yang terjadi dan segala sesuatu yang terjadi maka semua itu terjadi dengan ketetapan Allah dan takdirnya. Ada qadar yaitu ketetapan yang sudah dituliskan sebelum manusia diciptakan, dan ada qadar yaitu ketentuan atau kepastian yang masih bisa berubah dengan usaha. Oke, ada yang tahu contoh dari Robert? Kematian. Oke, kematian. Ada lagi? Jodoh, umur. Ada lagi? Rezeki. Rezeki. Tuh. Ada juga qadar. Qadar itu ketentuan dan kepastian yang masih bisa berubah dengan usaha. Ada yang tahu contohnya apa? Bayar ringking. Oke, yang awalnya dia seorang yang belum tahu menjadi tahu sebab belajar, ya kan? Terus ada orang apa tadi? Sakit. Oke, orang sakit. Gimana cara sehatnya? Obat. Obat sesuai dengan dosis. Kalau dia terlalu banyak, ya aja bisa dosis. Oke, kesimpulannya silakan dibaca ramai-ramai boleh. Inilah 6 rukun iman. Iman ini dinamakan iman jadi rukun. Rukun iman ini apabila telah menetapkan secara pokok di dalam akidah seorang muslim, maka hal itu akan memberikan pengaruh yang besar terhadap Perilakunya. Yang pertama, membenarkan diri yakni secara sempurna terhadap apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersembunyi maupun terbuka. Yang ketiga, sesungguhnya seorang menjadi sejati yang tidak berubah kepada meyakini bahwa kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Oke, Bapak harap dapat dipahami dari kesimpulan kita ini, ya. Jadi ada 6 rukun iman yang harus kita ketahui dari apa tadi rukun iman yang pertama? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua? Ayat. Yang ketiga? Kitab. Terus yang keempat? Rasul. Yang kelima? Dan yang keenam? Qadar. Bapak harap besok bisa hafal ya dari kitab dan lain-lainnya. Kurang lebihnya Bapak maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.